Kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah dan berseri. Sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ridho, perkenalkan nama saya Maizah Fatir dari kelas 7B. Saat ini saya tinggal di perumahan Banjarwijaya, Klaster Krisan, Cipondo, Tangerang. Dalam tugas ini saya mencoba membuat film pendek dengan mengangkat tema tentang kebersihan sekitar kita. Seperti kita ketahui, Islam adalah agama yang mendorong semua penganutnya untuk mencintai kebersihan. Bahkan dari ayat-ayat Al-Quran hingga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun jelaskan betapa pentingnya menjaga kebersihan. Mengingat di tengah pandemi virus corona ini, siapapun diharuskan untuk selalu menjaga kebersihan. Kesehatan dan kebersihan sudah menjadi perhatian khusus dalam Islam. Seperti sebelum melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan bahwa menjaga kebersihan itu penting. Bukan hanya fisik, tapi pikiran dan hati setiap manusia. Untuk itu, yuk simak ayat-ayat Al-Quran mana yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari arti ayat tersebut, kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci adalah sebagian dari iman. Dengan mensucikan diri, berarti kita menunjukkan cinta dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tetap menjaga kebersihan berarti tanda terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Di sini kita kembali diingatkan bahwa kita membutuhkan langkah ekstra untuk memastikan kita tetap bersih dan suci. Tentunya kita diharuskan untuk terus bersyukur atas semua bimbingan dan cinta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Selanjutnya, kebersihan adalah bentuk tindakan dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami pada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita semua kalau Islam itu ada untuk mensucikan diri kita. Maka dari itu, kamu juga perlu terus mengingat untuk mensucikan diri, berarti kita perlu menjaga kebersihan. Selanjutnya, air adalah bentuk hadiah atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk membersihkan diri. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita hujan dan air untuk membersihkan diri. Karena itu, kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa air adalah hak istimewa yang kita dapat sebagai bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita patut berterima kasih atas pemberian itu. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa adalah selalu menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 13 yang artinya,
dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Menjaga kebersihan adalah bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pula hanya dilakukan bagi orang-orang yang bertakwa. Berikut ini sedikit wawancara dari petugas kebersihan di lingkungan rumah saya. Dialah yang saya sebut sebagai salah satu Green Heroes. Assalamualaikum, nama saya Hamdani. Saya kerja di bagian kebersihan di klaster Kerisan, Banjarwijaya. Saya kerja di Kerisan sudah hampir 5 tahun. Saya kerja di Kerisan bagian kebersihan. Masyarakat di Kerisan ya umumnya alhamdulillah pada sehat. Ya saya sebagai taman, tugas saya lagi pandemi begini, warga alhamdulillah pada sehat semua. Kerja di Kerisan ngikutin pelaturan pemerintah, selalu pakai masker dan terus nyuci tangan. Ya saya harapkan di warga Kerisan mudah-mudahan pandemi ini akan hilang secepatnya. Semoga warga saya sehat semuanya. Terima kasih. Itulah sedikit wawancara saya dengan Pak Hamdani, petugas kebersihan di lingkungan rumah saya. Karena jasa beliaulah lingkungan rumah saya menjadi lebih bersih dan asri. Demikianlah film pendek saya yang bertemakan tentang kebersihan dengan pendekatan beberapa ayat Al-Quran yang saya ketahui. Semoga kita semua selalu bisa menjaga kebersihan. Terkait dengan film pendek karya saya, tentunya ada kekurangan dari segala sisi. Diharapkan masukan dan kritik positif agar saya tetap semangat belajar. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini.